Baiklah, salam sejahtera. Saya Hendy Sama. Dalam pertemuan kali ini, setelah kita membahas berbagai prinsip, isu, dan etika dalam etika profesi sistem informasi, mari kita akan lihat bagaimana cara membuat video yang kurang lebih tidak melanggar etika profesi sistem informasi, tidak melanggar etika. Bagaimana caranya? Tidak ada rule yang pasti, akan tapi sudah ada rule bahwa kita harus mengikuti aturan dari channel yang kita publikasi, misalnya YouTube, misalnya. Baik, ya. Bagaimana how to design your ethics video ethically. Kita akan lihat. Baru-baru ini, tepatnya sekitar bulan Januari 2020. Channel YouTube calon sarjana menghilang. Why? Apa sebabnya? Setelah sangat heboh, kita lihat dia punya subscriber 2,54 juta. Besar sekali ya. Tentunya ini sudah dapat satu bonus dari YouTube sebagai channel yang dia publikasi. Akan tapi sebagai balasannya YouTube, Anda bisa lihat mengenai bagaimana agreement di YouTube, bagaimana fair use guideline-nya. Anda sudah bisa melihat, ya. Anda bisa masuk ke YouTube dan melihat bagaimana fair use guideline-nya di situ, ya, di paling bawah itu ya. Nah, apalagi pada studi kasus Anda bisa melihatnya juga. Nah, setelah Anda bisa melihatnya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Ya, untuk calon sarjana, ternyata dia membuat heboh karena ada masalah pada kasus plagiarisme. Plagiarisme apa? Konten. Ya, jangan ditiru ya. Ini penyebabnya dia memplagiat konten-konten yang ada. Ya. Tepatnya menghilang pada hari Rabu tanggal 22 Januari. Akun ini tidak menghilang. Ternyata akun ini sempat memiliki sampai 13 juta subscriber. Ya, tidak hanya 2,54 juta ya. Sudah bisa mencapai 13 juta subscriber. Dari Koninfo bicara bahwa ternyata disuspend oleh YouTube karena pelanggaran haki. Ya. Ternyata akun calon sarjana ini banyak menggunakan thumbnail milik video akun di luar negeri tanpa izin. Apakah ada yang marah? Tentunya ada. Ya. Akun di YouTube yang selama ini membuat main di copy saja, kemudian diduplikasi, kemudian dipublikasi lagi secara mentah-mentah langsung ya. Jadi bukan atas permintaan Koninfo katanya. Nah, apa terjadi? Keterangan diberikan tersebut oleh Koninfo ternyata sejalan ya, bahwa ternyata ada beberapa akun YouTube misalnya JT yang mengatakan bahwa mereka menggunakan ya berbagai cara supaya akun calon sarjana ini bisa somasi ya, bisa diberikan peringatan oleh YouTube ya. Kenapa? Dia mengajukan namanya copyright strike ya. Seperti diketahui, kalau kita bisa mengajukan copyright strike, ada channelnya di YouTube kepada akun lain yang kita anggap meniru konten daripada akun kita sendiri ya. Akun JT ini mengklaim adanya pelanggaran hak cipta dengan melapor kepada YouTube, itu namanya strike ya. Tentunya dibutuhkan 3 copyright strike dari pihak ketiga kalau kita mau sue ya, kita mau ajukan untuk diselidiki calon sarjana ini. Ternyata akun lain juga begitu ya. Ternyata ada lebih dari 2 akun lain, total 3 yang mengajukan copyright strike terhadap akun calon sarjana. Sudah terbukti sehingga otomatis dihapus oleh YouTube. Nah, jangan ditiru ya. Nah, saya harapkan Anda membuat video untuk video etika juga seperti itu. Jangan sampai terkena copyright strike. Dari mana? Nah, jangan sampai dari kampus kita ya. Baik, kita ada satu lagi kasus lagi berikutnya ya. YouTuber Tenardi dicekal selamanya. Ini Agustus 2020. Ya, kenapa? Ya. Lain lagi, akun YouTuber Tenardi dicekal dikarenakan apa? Dikarenakan melakukan pelecehan terhadap
video orang lain. Ya. Kok bisa begitu? Ya, tidak boleh. Itu sudah aturannya. Kita boleh buat video, akan tapi kita jangan melecehkan akun YouTube orang lain. Ya. Pertama dia akun YouTuber ini dari bicara mengenai yang namanya soal game, kemudian dia membuat kreator konten dan sebagainya. Walau banyak dikritik, ya nggak kapok, bahkan pengikutnya tetap banyak, tembus 4,9 juta subscriber, semakin ganas. Dalam 90 hari terakhir sudah 3 kali melakukan pelanggaran, maka YouTube pun mencekalnya secara permanen, termasuk juga akunnya di suspend oleh YouTube. Ya, YouTube sendiri bilang dan sudah dalam agreementnya bahwa mereka punya kebijakan yang ketat untuk melarang pelecehan di YouTube, dan mereka menghapus konten yang sudah berulang kali melanggar kebijakan. Nah, sehingga YouTube memang sangat ketat untuk mencegah konten pelecehan sejenisnya, sehingga ada banyak aturan di situ. Anda harus tahu di situ, karena karya video yang kelompok saudara buat itu harusnya dipublish di YouTube ya. Jangan sampai kena masalah ini ya. Selanjutnya, kebijakan ini sangat bagus, dan ternyata YouTuber lebih bijak dikarenakan ini, dan tidak sembarangan bicara untuk mengkritik video yang lain atau mengkritik orang lain atau bahkan melecehkan ya sesuatu ya. Ada banyak sekali kasus di Indonesia seperti mengirimkan sesuatu isinya sampah gitu, tidak boleh juga tentunya ya. Itu video yang kelihatan tenar tapi ternyata menjadi permasalahan ya. Sehingga kesimpulannya, saudara harus memperhatikan mengenai konten video saudara sehingga tidak ada masalah di dalam hal publikasinya, dan menjadi tugas dalam ujian tengah semester ini. Ya, selamat bekerja ya. Sebagai kata akhir, saya Hendy Sama, salam sehat untuk semua. Terima kasih atas perhatiannya.